Ekosistem yang terjaga berperan penting untuk keberlangsungan hidup flora dan fauna, sehingga keberadaan keanekaragaman hayati harus terjaga untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Bangka merupakan pulau yang eksotik, serta memiliki kekayaan flora dan fauna yang sangat beragam. Namun, saat ini eksploitasi alam yang berlebihan serta pembukaan lahan untuk perkebunan membuat ekosistem di Pulau Bangka mulai terganggu. Aji, seorang petani yang tergabung dalam Kebun Nusantara, tergugah untuk menyelamatkan lahan dengan cara mengelola lahan sebagai solusi konversi lahan dengan menggunakan sistem budidaya tanaman kehutanan. Selain itu, Aji juga mengajak petani lainnya untuk kembali melestarikan tanaman lada yang dulu komoditas utama Pulau Bangka. Agroforestry di Bangka Belitung yang dikenal secara tradisional sebagai keleka adalah sistem pertanian campuran berkelanjutan yang menggabungkan kehutanan dengan tanaman perkebunan, baik buah ataupun rempah. Praktik ini krusial untuk konservasi tanah, penyediaan pangan lokal, dan kedaulatan pangan, sekaligus bertindak sebagai hutan kecil, kebun warisan yang diwariskan turun-temurun. Memberikan peluang lebih. Jadi karena kalau di sistem agroforestry kita ada banyak pemasukan. Selain dari misalnya kita nanam lada, melulu lada itu kan begitu ladanya gagal selesai. Tapi dengan sistem agroforestry ke depannya selain lada, kita bisa ada tanaman buah, ada tanaman kayu dan macam-macam tanaman yang kita masukkan di sistem. Itu semua menghasilkan dan ke depannya tadi saling menopang. Jadi sama seperti misalkan istilahnya kalau kita ke petani itu, lada itu produksi 3 tahun. Jadi 3 tahun baru produksi. Dan sebelum itu, kalau kita hanya cuma nanam lada, nggak ada pemasukan. Tapi dengan sistem agroforestry, sebelum 3 tahun kita sudah ada pemasukan. Konsep menjaga lahan juga diterapkan oleh kelompok Kebun Nusantara lainnya, Andi, yang konsisten berfokus pada rehabilitasi lahan. Awalnya, Andi merasa prihatin dengan rusaknya kawasan lahan yang ditinggalkan akibat pertambangan timah. Bekas tambang timah berubah menjadi tandus menyerupai gurun. Andi mengajak masyarakat yang peduli untuk membuat kantong hutan di lahan tandus untuk menjadikannya ekosistem kecil yang nantinya bisa merubah lahan tandus menjadi lahan yang produktif. Kemudian kita berpikir bagaimana biar kita bisa memanfaatkan tambang, kita bisa mengambil hasil buminya tapi tanpa merusak ekosistem yang ada di atasnya. Makanya kita terbersit untuk bagaimana kalau kita membuat hutan yang mana ini bisa dilakukan oleh semua orang. Untuk cara pembuatan kantong hutan ini sebenarnya sangat sederhana. Pertama kita bisa buat lingkaran dulu, kemudian kita gali, lalu karena tanahnya di sini udah tidak ada, makanya kita nambahkan tanah, kemudian ada kompos, dan abu itu untuk penetralan kompos agar abu itu fungsinya agar tanah tadi bisa siap ditanam oleh tanaman yang kita tanam. Nah, untuk setelah kita tanam bibit, kita tutup mulsa. Mulsanya itu terbuat dari jerami, yang jeraminya juga kita ambil dari sawah namang. Bekas lahan tambang, jika dikelola secara tepat, bisa menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat dan membantu dalam merehabilitasi alam agar Bangka Belitung tetap terjaga keanekaragaman hayatinya.